di lokasi kubu pemenang Bangkok. Pajero ado, CRP ado, Rebon ado. Ramai di media sosial, video yang menampilkan lokasi pemukiman suku anak dalam di Kabupaten Merangin, Jambi menjadi tempat penggadaian dan penggelapan mobil rental. Para pengusaha rental mobil meminta pihak kepolisian mengambil tindakan tegas terhadap suku anak dalam yang menerima gadaian mobil rental yang digelapkan. Kita meminta Polda Jambi untuk lebih serius menangani dan menanggapi keluhan tadi para pengusaha sewa mobil di Provinsi Jambi yang saat ini banyak unitnya yang digunakan atau dikriminalkan oleh penyewa dan dikirim ke suku anak dalam. Setiap laporan kita yang melibatkan suku anak dalam bisa diproses dengan baik oleh polisi. Kemudian bisa dilakukan pendampingan untuk kita ambil unit kita tersebut. Saat ini Polda Jambi masih menunggu data kehilangan kendaraan dengan modus rental mobil. Yang dilaporkan ini tidak ditemukan keberadaannya. Kemudian kendaraan juga tidak ditemukan keberadaannya. Namun dengan proses yang kami lakukan, prosedurnya adalah kita bisa mengeluarkan DPO terhadap orang, kita bisa mengeluarkan daftar pencarian barang. Kasus penyiraman air keras yang terjadi pada Agus Salim semakin berkepanjangan. Bermula pengumpulan donasi untuk pengobatan mata Agus, malah kini kasusnya berujung laporan polisi. Kuasa hukum Agus Salim, Farhad Abbas, melaporkan Novi, pendiri Yayasan Peduli Kemanusiaan, atas dugaan pencemaran nama baik dan dugaan tindak pidana pemerasan. Tak berhenti di situ, Denny Sumargo, seorang YouTuber, juga turut dilaporkan. Apa akhir dari kasus ini? Kita akan bahas selengkapnya dalam The Prime Show. Kisruh donasi Agus penggalangan dana berujung pidana. Saya hadir di sini untuk kemudian mencermati polemik donasi kemanusiaan ini yang belakangan ujung-ujungnya ke proses hukum. Kamu ini menjual kesediaannya Agus sehingga dapat uang. Kalian mulai saat ini jangan berpikir gara-gara Novi Agus disumbang. Walaupun ada 1000 Nopi, kalau nggak ada orang buta, nggak ada yang derita kayak gini, siapa yang mau nyumbang? Ini adalah pemerasan. Kalau misalnya emang kebutuhannya bukan untuk pengobatan, mungkin itulah yang cerita dari awal. Gitu nggak akan dibuka juga, itu sih. Yang penting kita baik-baik aja, ngomong dari hati ke hati, maunya Mbak Nopi apa, ke Agus, maunya seperti apa. Kisruh drama donasi berujung pelaporan polisi yang melibatkan Agus Salim, korban penyiraman air keras dengan Pratiwi Novianti, belum juga menemukan titik terang. Bahkan kasus makin melebar karena konten kreator Denny Sumargo turut dilaporkan oleh kuasa hukum Agus, Farhad Abbas, atas dugaan diskriminasi ras dan ujaran kebencian. Sementara itu Agus Salim, korban penyiraman air keras, hingga kini masih terus menjalani pengobatan, bahkan dijadwalkan akan operasi kelopak mata di Singapura. Kendati demikian, Agus menyebut kondisi penglihatan matanya masih sama seperti sebelumnya. Mata kiri sudah tertutup, sedangkan mata kanan masih bisa melihat cahaya. Terkait biaya pengobatan, Agus kini tak lagi bisa berobat ke rumah sakit menggunakan BPJS Kesehatan. Penolakan itu sesuai dengan Perpres nomor 59 tahun 2004 yang menyatakan bahwa kasus penganiayaan, kecelakaan, tindakan terorisme, dan lain-lain tidak dijamin oleh JKN. Mirsa, sebelum kita membahas lebih lanjut kasus penyiraman air keras Agus Salim hingga kisruh penggunaan dana donasinya, kita akan simak awal mula perjalanan kasusnya. Saya akan jelaskan kepada Anda, peristiwa penyiraman air keras ini adalah awal mulanya yang terjadi pada Minggu 1 September lalu. Pada saat itu, Agus dan istrinya sedang menaiki sepeda motornya berboncengan dengan istrinya, dan pada saat itu ia diserang secara tiba-tiba, disiram air keras oleh pelaku yang sudah
membuntutinya dari belakang. Kemudian polisi menetapkan JJS alias Aji sebagai tersangka penyiram air keras Agus Salim bersama dengan istrinya. Menurut keterangan polisi pada saat itu peristiwa itu dilatar belakangi sakit hati tersangka kepada Agus lantaran ditegur karena masalah pekerjaan, di mana Agus merupakan seorang atasan di tempat tersangka Aji bekerja. Selanjutnya, seperti inilah kondisi Agus pada saat di rumah sakit pasca penyiraman air keras. Ya, cukup memprihatinkan tentu saja. Dan kasus penyiraman air keras yang dialami oleh Agus ini menyentuh banyak pihak, pemirsa. Saat itu Agus mengajukan permohonan bantuan melalui pegiat media sosial Pratiwi Novianti. Agus melalui Novi dan yayasannya memberikan uang sejumlah 35 juta rupiah dari hasil penggalangan donasi untuk Agus. Dan di luar dugaan terjadilah kisruh donasi mencapai angka fantasi 1,3 miliar rupiah, bahkan lebih. Pada saat itu Novi menuding Agus menyalahgunakan uang donasi yang harusnya diperuntukkan untuk biaya pengobatan matanya. Atas dugaan Novi tersebut, Agus lantas melalui penasihat hukumnya melayangkan laporan polisi terhadap Novi terkait dengan pencemaran nama baik, bahkan dugaan pemerasan. Dan ujung-ujungnya kisruh donasi ini kian melebar, banyak yang dilaporkan, ada beberapa nama termasuk salah satunya Denny Sumargo yang turut dilaporkan atas dugaan diskriminasi ras atau ujaran kebencian. Ini sebagai buntut adanya pertemuan dengan Farhad dan juga Denny Sumargo pada saat di kediamannya, di mana Denny Sumargo datang ke kediaman Farhad Abbas. Dan pemirsa, tentu kita ingin meletakkan duduk perkara ini, awal mulanya dan seperti apa solusinya. Tentu kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio saya. Pada malam hari ini ada Bung Ilal Ferhat. Ya. Bung Ilal, terima kasih. Kuasa hukum dari Agus Salim. Agus. Ya. Salam dulu. Sehat Agus ya. Terima kasih Bang Parasian ya. Parisman ya. Bang Parisman Sihaloho. Ya. Kuasa hukum donatur ya. Donatur. Dan Bang Pablo Benoa. Terima kasih Bang Pablo Ya. sebagai tim hukum Novi ya. Dan melalui sambungan Zoom kita juga sudah tersambung bersama dengan Pak Tony RM yang merupakan praktisi hukum. Pak Tony bersama kita ya Pak Tony ya. Iya, selamat sore. Ya. Dan sebetulnya kita juga mengundang Mbak Pratiwi Novianti, namun karena satu dan lain hal memang yang bersangkutan tidak ataupun berhalangan hadir bersama dengan kita. Tapi saya terlebih dahulu ke Agus. Agus, gimana keadaannya? Saya dengar informasi terakhir sudah bisa melihat, betul atau tidak? Kalau melihat ini banget itu enggak sih. Kayak cuman rabun gitu, itu pun harus deket banget gitu. Enggak bisa jauh. Cuman ya begini doang jaraknya. Apa itu? Remang-remang? Remang lebih kayak gimana ya? Pokoknya itu kayak blur gitu sih. Blurnya itu kental gitu. Oke. Iya, ya kadang-kadang bisa ngelihat. Iya, maaf. Oke. Nah ini biasanya kan yang diperban ada dua mata ya? Iya, kalau Mas ini Agus ya? udah nutup nggak bisa ngelihat sama sekali lagi. Oke. Kalau ini masih bisa ngelihat. Ini masih bisa melihat sama sekali. Cahaya itu juga sih. Oke, kalau dengan seperti ini, lighting seperti ini, cahaya mengganggu nggak? Enggak sih, kalau nggak terlalu terang banget sih. Oke. Karena kan ditutup, kalau kebuka sih mungkin bisa jadi ganggu sih. Oke. Kalau mau digunakan kacamatanya silakan loh, Mas Agus. Kalau ingin digunakan kembali kacamatanya, maaf ya. Ya, silakan Mas Agus. Iya, terima kasih Pak. Oke. Ya, Mas Agus, kita berharap tentu saja yang terbaik. Kami dengar juga upaya perawatan tetap dijalankan. Rencananya sudah ada jadwal akan operasi. Hari ini disebutkan check up untuk jelang operasi, betul tidak? Betul itu. Udah tadi ke JC Center. Jadi rencananya itu di hari Rabu. Di hari Rabu kalau nggak salah. Rabu tanggal? Rabu depan. Ya, oh, Rabu depan? Iya, Rabu depan tanggal 20 berarti ya? Iya. Rabu depan tanggal 20 November rencananya akan operasi? November. Oke, operasi apa itu yang dijadwalkan? Itu operasi kelopak mata, cuman itu nanti resikonya dari dokter tersendiri udah dijelasin. Kalaupun nanti operasi, itu kan nanti semua jaring-jaringannya diangkat. Jadi kemungkinan besar itu cahaya yang saya lihat itu udah nggak kelihatan sama sekali lagi. Penglihatan yang saya samar juga nggak bakalan bisa ada lagi penglihatan gitu sih kata dokternya. Itu resikonya? Itu resikonya sih katanya. Kalau misalnya itu juga kalau mau nggak dioperasi juga nggak apa-apa katanya gitu. Nanti dia nutup sendiri seperti mata yang di sebelah kiri. Tapi katanya. Tentu ada hal yang ingin dicapai dong. Tentu ada kemajuan. Iya, saya sih nanti lewat operasi itu. Iya, saya sih kan keinginannya itu
bisa penglihatan saya tuh lebih gitu. Cuman kan dari kondisi mata saya, dokter udah memvonis gitu, udah berat gitu. Cuman ada rencana dari Pak Farhad sama Pak Krisnamurti mau bawa saya ke Singapura gitu. Sebelum nanti operasi ini gimana kalau misalnya nanti ada ya mujizat dari Allah gimana lah gitu. Ini saya dengar dokter Anda ganti-ganti nih. Pernah ke RSCM, sekarang ke Jakarta Eye Center ya? Itu untuk dokternya sama aja, mau di RSCM, mau di JC Center juga sama aja sih, dokternya sama-sama dokter itu juga. Oke, untuk ke Singapura sendiri tujuan kemana itu? Kalau Singapura itu ya mau periksa ke mata juga apakah masih bisa gitu. Second opinion. Iya, kita kan berusaha namanya kata Pak Farhad sama Pak Krisnamurti. Ya, tentu. Ikhtiar itu harus dilakukan ya, gitu. Baik ya. Iya. Yang ingin saya ketahui, ada kendala tidak dengan pembiayaan dan sebagainya? Kalau untuk biaya enggak sih, ditanggung sama Pak Krisnamurti. Ini yang Jakarta Eye Center ini? Iya, nggak ada sih. Nggak ada kendala karena ditanggung semua sama Pak Krisnamurti nanti. Untuk termasuk yang operasi ini nanti tanggung pribadi atau seperti apa ya? Ditanggung pribadi sama Pak Krisnamurti, semua yang nanggung. Ini kuasa hukum Anda? Ini kuasa hukum ya? Tim kuasa hukum? Iya, kuasa hukum saya sama Pak Farhad. Kenapa harus Pak Krisnamurti? Karena kan kita tahu Agus sendiri sudah tahu kan ada bantuan untuk pengobatan matanya yang ada dalam rekening yayasan sekarang. Kenapa nggak pakai itu aja? Ya trauma juga atas kejadian-kejadian yang kemarin itu Pak. Soalnya kan sedikit-sedikit kan, maaf ya, itu maksudnya diposting ke media sosial begini-begini, takutnya nanti pas kita minta begini nanti ada sedikit kesalahan diperbesar lagi. Di situ saya tuh traumanya di situ sih Pak, gitu. Takut gitu. Takut menggunakan budget itu? Iya, takut untuk kayak meminta ke tetehnya gitu. Takut. Padahal kan sudah ada surat ya, saya sudah baca surat itu. Ada surat juga itu. Disuruh memang berkali-kali, udah 2 kali datang gitu. Gitu. Dengan kejadian seperti ini juga kan kita udah ada proses hukumnya juga gitu sih Pak. Oke, jadi Anda tetap mengutamakan apa yang disampaikan atau apa yang diperbantukan oleh dari kuasa hukum Anda ya? Dibanding betul. Kemudian bahwa akan ada intrik-intrik, ada masalah kelak ke depan. Kira-kira begitu? Iya, kan itu memang hak saya gitu. Kan dari awal juga memang tidak ada masalah donasi, tidak ada perjanjian apa-apapun, kecuali cuma penayangan YouTube, tidak ada pengarahan apapun ke Agus secara pribadi, ke istri juga sama. Uang ini digunakan seperti ini, itu tidak ada sama sekali. Terus untuk kayak dibilangnya saya menyalahgunakan donasi, kayak bagi-bagi warisan gitu. Dia kan sekarang Bapak pikir aja lah ya, di dalam saya lagi seperti ini, saya kan tinggal di tempat rumah Wawa. Di rumah Wawa itu saya sudah ke sana. Iya. Kan ketemu dengan Agus juga. Iya, ketemu sama Agus juga. Mungkin Bapak udah lihat kondisinya seperti apa, tempat tinggal saya seperti apa. Ya, Bapak lihatlah seperti apa keadaan saya seperti sana, siapa yang ngurusin saya gitu. Dari awal kan memang Wawa ini mengurusin saya gitu. Makanya saya berinisiatif karena itu kan nggak ada arahan uang donasi itu buat apa-apanya gitu kan. Jadi saya mikir, uang donasi ini milik saya gitu kan, karena ini masuk ke rekening pribadi saya gitu. Sekalipun bahwa disebutkan untuk biaya rumah, kami juga dengar ada biaya sekolahnya juga Anda bantu itu lewat rekening itu. Kalau itu saya nggak tahu menahu lah masalah yang itu, saya tahunya itu cuma masalah rumah itu sih gitu. Ya. Kita nanti akan meminta tentu saja pandangan dari tim hukumnya Mbak Novi dan juga dari kuasa hukum dari donatur ya. Ada mewakili berapa donatur ini, Pak Risman? Jadi kalau donatur yang kita wakili itu ada hampir ratusan ya. Ratusan ya. Jadi ada koordinatornya ada. Jadi ada beberapa koordinator, jadi disatukan di dalam satu koordinator dan koordinatornya memberikan kuasa kepada kita. Kenapa sampai punya penasihat hukum ya para donatur ini? Ya, jadi mungkin begini ya. Tentu karena dilihat persoalan donasi ini mencuat menjadi polemik
ya, sehingga yang tadinya sebenarnya donatur itu tidak mau tahu mungkin ya, tapi hanya karena dianggap ini sepertinya menjadi polemik atau tidak tepat sasaran, sehingga mereka akhirnya terpancing untuk ikut di dalam persoalan ini, karena mereka adalah pemilik uang itu kan. Sesungguhnya kalau sudah diberikan kepada orang lain kan orang lain yang memiliki uang itu sesungguhnya karena kan pada awalnya kan mereka memberikan kan. Jadi mereka ini menarik juga nih, ada donatur yang justru mempersoalkan pemberian mereka. Kira-kira begitu Tidak mempersoalkan pemberiannya. Jadi hanya karena tidak tepat sasaran diduga berdasarkan informasi yang berkembang, di mana tujuan awalnya itu adalah untuk pengobatan mata daripada Agus. Hanya menjadi polemik ketika di media itu ada buat A, buat B, buat C, itu persoalannya. Saya bisa minta semacam ada chat atau bukti nanti ya, bisa. Pak Parisman ya, kepada kita nanti akan ditunjukkan siapa-siapa saja donatur yang merasa terganggu. Tentu saja ini juga menarik, kenapa penting untuk mengulik ini, Anda juga penting juga untuk menjelaskan itu kepada publik, karena sepemahaman kita sesuatu yang sudah diberikan, sudah diikhlaskan, pasti tak harap kembali, apalagi kemudian ikut dalam perbincangan yang sedang terjadi. Ini cukup menarik. Kita akan bahas saat lagi, kami akan kembali untuk Anda saat lagi dalam The Prime Show. Saya hadir di sini untuk kemudian mencermati polemik donasi kemanusiaan ini yang belakangan ujung-ujungnya ke proses hukum. Kamu ini menjual kesediaannya Agus sehingga dapat uang. Kalian mulai saat ini jangan berpikir gara-gara Nopi Agus disumbang. Walaupun ada 1000 Nopi, kalau nggak ada orang buta, nggak ada yang derita kayak gini, siapa yang mau nyumbang? Ini adalah pemerasan. Kalau misalnya emang kebutuhannya bukan untuk pengobatan, mungkin itu lain cerita dari awal. Gitu nggak akan dibuka juga, itu sih. Yang penting kita baik-baik aja, ngomong dari hati ke hati, maunya Mbak Nopi apa, ke Agus, maunya seperti apa. Anda kembali dalam The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Saya masih berbincang bersama dengan narasumber saya. Saya kembali ke Pak Parisman. Tadi berjanji kepada saya untuk menunjukkan surat kuasa ya, surat kuasa dari donatur ya. Iya, perwakilan donatur. Menunjukkan bahwa Anda adalah perwakilan dari donatur yang kelihatannya mempermasalahkan penggunaan uang itu. Gitu kira-kira kan? Ya, jadi dalam konteks sebenarnya lebih menyoroti terhadap etika dan perilaku sebenarnya. Hanya kepada ke situ larinya. Oke, coba kita bisa lihat. Nah, ini dia. Saya ingin tunjukkan kepada pemirsa. Jadi ini bukti surat kuasa. Saya sih melihat ada 2 nama di sini ya. Iya, dia mereka koordinator dari beberapa. Karena kita nggak bisa juga langsung ke semuanya kan. Oke, dan ini ada bukti transfernya. Mereka transfer ke rekening Agus atau ke rekening yayasan nih? Itu ke rekening Agus ya. Ke rekening Agus? Iya. Oke, ini ya, saya besarkan sedikit. Nah ini dia surat kuasa. Ya, saya kembalikan. Oke. Kira-kira maunya mereka apa? Sebenarnya donatur itu hanya menginginkan persoalan ini segera menemui jalan keluar, sehingga tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Sesungguhnya kan masalah ini hanya persoalan masalah di mana menjadi polemiknya atas yang berkembang isu sekarang, uang donasi yang mereka berikan itu akhirnya menjadi persoalan-persoalan yang merujuk kepada persoalan hukum, dan ini merembes kemana-mana. Nah, dalam hal ini pemikiran daripada klien ini, apabila memang ini bisa ditempuh dengan jalur damai atau dengan jalur bagaimana supaya persoalan ini tidak menuju kepada persoalan hukum, sebenarnya lebih daripada itu sih ya. Ya. Kalau misalnya kemudian tujuannya adalah pengobatan dan lain sebagainya, itu kan memang tujuan membantu dari awal ya. Disebutkan tadi saya ke Bang Pablo ya, bahwa Agus sesungguhnya saat ini sedang menjalani proses itu, Bang Pablo. Tapi semacam ada apa istilah kita bilang ya, tembok lah ya, bisa katakan untuk kemudian bisa menggunakan uang itu sesuai dengan keperluan Agus sebagaimana amanah dari
para donatur. Gimana Ya. menjawabnya Bang Koplo? Jadi sebenarnya tidak ada tembok sama sekali untuk penggunaan uang. Bahkan kita dari pihak yayasan gitu ya, kami dari pihak yayasan sudah mengirim surat beberapa kali ke Agus sendiri, bahkan ditembuskan ke kuasa hukum begitu. Jadi tidak ada sedikit pun halangan untuk menggunakan uang tersebut, asal tepat sasaran. Begini, kalau tadi kan disebut tadi ada kesungkanan, takut dibully, takut dicurigai, lain sebagainya. Ya itu, tadi kan sempat Agus mengatakan bahwa ada trauma, kan begitu ya? Betul. Ada trauma seakan-akan kalau nanti diserahkan uang itu atau diberikan atau menerima uang itu akan nanti di video dan sebagainya. Pertanyaan saya kan simpel, mohon maaf ya Agus ya. Iya, nggak apa-apa. Hari ini apakah kita tidak divideokan? Apakah Agus jalan ke beberapa media, infotainment dan lain apa tidak divideokan? Kemarin Agus menerima uang dari salah satu lawyernya Agus, namanya Krisnamurti gitu ya, menerima katanya 50 juta juga divideokan. Apakah itu tidak divideokan? Artinya begini, dalam Mungkin yang hal dimaksud soal bulian-bulian tadi Bang. Kalau Bulian dari bulian, netizen yang tidak Ya. terkait.